Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semua kelas 5A, 5B, 5C, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, anak-anakku selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang Ustazah cinta dan Ustazah banggakan, hari ini hari Rabu, ya, Ustazah akan memberikan materi bahasa Jawa, ya. Materi bahasa Jawa anak-anak bisa dilihat di modul halaman 38, yaitu tentang cerita rakyat, tentang cerita Timun Mas. Mungkin dulu sudah pernah Ustazah ceritakan ya di modul ya. Ini Ustazah ulangi lagi dan nanti Ustazah kasih evaluasi atau soal-soalnya nanti dikerjakan dengan baik. Anak-anakku semua udah semuanya membuka modul ya. Coba dibuka Mbak, Mas dibuka. Ya udah. Ya. Ini cerita rakyat tentang Timun Mas ya. Ustazah mau tanya, di dalam Timun Mas itu ada tiga tokoh, yaitu tokoh Mbok Rondo, Timun Mas, kemudian si Rasekso ya. Ceritanya seperti ini ya, coba dengarkan dengan baik-baik ya. Pada suatu hari Mbok Rondo itu ini ya punya angan-angan dan punya keinginan ingin mempunyai seorang anak. Esok, sore, bengi ya, dia selalu berdoa kepada Allah, meminta supaya dia itu diparingi putra, diparingi anak ya. Mbok Rondo mengakui bahwa dia sendiri itu seorang janda, seorang rondo, tidak mungkin dia mempunyai seorang anak, karena rondo sendiri kan anak-anak tahu seorang janda itu tidak, atau mungkin suaminya sudah meninggal atau bercerai dan lain sebagainya ya. Jadi seorang janda yang mempunyai keinginan mempunyai seorang anak ya. Kemudian pada waktu pagi hari Mbok Rondo itu umbah-umbah neng kali di sungai. Kemudian di situ dilihatlah ada barang yang dilarung, bungkusan barang yang dilarung di sungai. Kemudian setelah didekati ternyata di situ isinya seorang bayi. Isinya apa anak-anak ya? Bayi yang sangat cantik, jelita, wajahnya sangat rupawan. Kemudian bayi itu diambil oleh Mbok Rondo, dibawa pulang. Sebelum dibawa pulang, datanglah Rasekso yaitu Buto. Datang Buto. Kemudian dia bilang sama Mbok Rondo, bayiku tak jaluke, tak openane. Kemudian Mbok Rondo bilang, jangan, bayi ini mau tak bawa pulang. Nanti kalau sudah besar, nanti tak kasihkan kamu. Udah, sekarang tak bawa pulang dulu. Setelah dibawa pulang, kemudian dirawat oleh Mbok Rondo sampai besar. Ya. Bayi itu namanya Timun Mas ya. Timun Mas itu mempunyai watak yang sangat bagus, wajahnya cantik, rupawan, kulitnya mulus ya. Perangannya terhadap orang tua sopan santun ya. Pokoknya sifatnya bagus sekali. Mbok Rondo sangat sayang sekali pada si Timun Mas. Tapi si Timun Mas itu setiap malam itu mempunyai rasa was-was ya, barangkali nanti si raksasa itu datang untuk meminta si Timun Mas itu. Dia selalu, dalam itu selalu ada perasaan was-was sekali ya. Suatu ketika hal yang nyana itu terjadi juga. Pada waktu itu si raksasa datang ke rumahnya Mbok Rondo sambil mengetuk pintu. Mana Timun Mas ya. Kemudian Timun Mas takut, Mbok Rondo juga ketakutan. Kemudian si Timun Mas disuruh lewat pintu belakang. Dah nak, kamu lewat pintu belakang, kamu lari. Ini tak bekali 4 macam bungkus. Bungkus yang pertama yaitu biji mentimun, bungkus yang kedua yaitu duri, bungkus yang ketiga yaitu garam, bungkus yang keempat yaitu terasi. Si raksasa tadi mencari-cari, mana Timun Mas. Kemudian Timun Mas dari pintu belakang dua lari. Setelah lari ya, si raksasa tadi ngejar. Setelah ngejar, dekatlah dengan si Timun Mas. Kemudian pesan dari Mbok tadi, dilemparkanlah yang pertama yaitu biji mentimun. Setelah dilempar, jadilah kebun mentimun, sehingga si raksasa tadi tidak bisa mengejar karena terhalang oleh pohon-pohon mentimun. Dikejar lagi. Setelah dekat lagi, Timun Mas tunggu aku. Ternyata dia tidak bisa mengejar. Kemudian Timun Mas melemparkan lagi jarum. Setelah jarum itu dilempar, kemudian tumbuhlah di pematang sawah itu jarum yang sangat runcing sekali, sehingga si raksasa tadi tidak bisa mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas lari dengan kencang lagi. Setelah itu si raksasa ngejar lagi ya. Kemudian setelah dekat dilemparkanlah garam.
yang ketiga dilempar garam. Seketika itu menjadi lautan. Setelah menjadi lautan, si Raisa tadi tenggelam ke dalam lautan, tapi masih bisa berenang dan mengejar lagi. Timun Mas, tunggulah aku. Kemudian setelah dekat, Timun Mas melempar lagi yang keempat, yaitu bungkus yang keempat, yaitu terasi. Setelah terasi tadi lempar anak-anak gitu, maka lautan tadi menjadi lautan lendut terasi, sehingga si raksasa tadi tenggelam dalam lendut lautan lendut dari terasi tadi. Setelah itu dia tenggelam dan tidak bisa mengejar Timun Mas. Akhirnya Timun Mas lari sekuat tenaga, dia pulang sampai ke rumah, kemudian menemui ibunya. Ibu, bukakan pintu ibu. Nah, ibunya buka, kemudian tahu Timun Mas selamat, kemudian dipeluklah Timun Mas. Ya Allah, anakku, kamu selamat ya Allah. Berkat doa-doaku ya Allah, berilah selamat kepada Timun. Akhirnya dia sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, itulah cerita dari Timun Mas ya. Di situ ada tokoh Mbok Rondo, Timun Mas dan raseksa. Anak-anak kalau ini ya pengen jelasnya sekali, bisa dilihat modul halaman 38. Nanti Ustazah membuat soal-soalnya di evaluasi Bitly, nanti kerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak ya. Ya, anak-anak harus tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan supaya selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ustazah Cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibawa pulang, kemudian dirawat oleh Mbok Rondo sampai besar. Ya. Bayi itu namanya Timun Mas ya. Timun Mas itu mempunyai watak yang sangat bagus. Wajahnya cantik, rupawan, kulitnya mulus ya. Perangannya terhadap orang tua sopan santun ya. Pokoknya sifatnya bagus sekali. Mbok Rondo sangat sayang sekali pada si Timun Mas. Tapi si Timun Mas itu setiap malam itu mempunyai rasa was-was ya, mempunyai rasa was-was. Barangkali nanti si raksasa itu datang untuk meminta si Timun Mas itu. Dia selalu, dalam hal itu selalu ada perasaan was-was sekali ya. Suatu ketika hal yang di nyana-nyana itu terjadi juga. Pada waktu itu si raksasa datang ke rumahnya Mbok Rondo sambil mengetuk pintu. Mana Timun Mas? Ya. Kemudian Timun Mas takut, Mbok Rondo juga ketakutan. Kemudian si Timun Mas disuruh lewat pintu belakang. Nak, kamu lewat pintu belakang, kamu lari. Ini tak bekali 4 macam bungkus. Bungkus yang pertama yaitu biji mentimun, bungkus yang kedua yaitu duri, bungkus yang ketiga yaitu garam, bungkus yang keempat yaitu terasi. Si raksasa tadi mencari-cari, mana Timun Mas? Punya Timun Mas dari pintu belakang, dua lari. Setelah lari ya, si raksasa tadi ngejar. Setelah ngejar, dekatlah dengan si Timun Mas. Kemudian pesan dari Mbok tadi, dilemparkanlah yang pertama yaitu biji mentimun. Setelah dilempar, jadilah kebun mentimun, sehingga si raksasa tadi tidak bisa mengejar karena terhalang oleh pohon-pohon mentimun. Nah, dikejar lagi, setelah dekat lagi, Timun Mas, tunggu aku. Ternyata dia tidak bisa mengejar. Kemudian Timun Mas melemparkan lagi jarum. Setelah jarum itu dilempar, kemudian tumbuhlah di pematang sawah itu jarum yang sangat runcing sekali, sehingga si raksasa tadi tidak bisa mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas lari dengan kencang lagi. Setelah itu si raksasa ngejar lagi ya. Kemudian setelah dekat dilemparkanlah garam. Yang ketiga dilempar garam. Seketika itu menjadi lautan. Setelah menjadi lautan, si raksasa tadi tenggelam ke dalam lautan, tapi masih bisa berenang dan mengejar lagi. Timun Mas, tunggulah aku. Kemudian setelah dekat, Timun Mas melempar lagi yang keempat, yaitu bungkus yang keempat, yaitu terasi. Setelah terasi tadi lempar anak-anak gitu, maka lautan tadi menjadi lautan lendut terasi, sehingga si raksasa tadi tenggelam dalam lendut lautan lendut dari terasi tadi. Setelah itu dia tenggelam dan tidak bisa mengejar Timun Mas. Akhirnya Timun Mas lari sekuat tenaga, dia pulang sampai ke rumah. Berkat doa-doaku ya Allah, berilah selamat kepada Timun. Akhirnya dia sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, itulah cerita dari Timun Mas ya. Di situ ada tokoh Mbok Rondo, Timun Mas dan raseksa. Anak-anak kalau ini ya pengen jelasnya sekali, bisa dilihat modul halaman 38. Nanti Ustazah membuat soal-soalnya di evaluasi Bitly, nanti kerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak ya.
Ya, anak-anak harus tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan supaya selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.